PBNU sudah rusak, diobok-obok agen Yahudi. Yahudi masuk kampus UI lewat jaringan Yahya Stakuf. Kalau NU masih punya martabat, harusnya akar rumput marah. Pengamat intelijen Benny Murtopolubis melontarkan kritik keras terhadap PBNU dan Universitas Indonesia UI, menyusul polemik undangan akademikus pro-Israel, Pita Berkowitz. Menurutnya, keterlibatan Berkowitz tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan lama infiltrasi intelijen Yahudi ke tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Alan Taylor, agen Yahudi yang jadi penghubung. Benny mengungkapkan bahwa PBNU sejak lama telah dimasuki agen Yahudi yang bernama Holland Taylor, seorang tokoh think tank konservatif dari Amerika Serikat. Holland Taylor ini sudah sering dibawa ke berbagai forum internasional oleh Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya. Dari sinilah jalur koneksi ke Peter Berkowitz terbuka lebar. Ujarnya, menurut Benny, kehadiran Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional AKNU dan kemudian di UI bukanlah kebetulan. Ini bukan insiden administratif, ini jalur infiltrasi yang sudah dipersiapkan. Tegasnya, ganda peran Yahya Stakuf di PBNU dan Universitas Indonesia. Faktor lain yang dinilai ada relasi kuasa adalah posisi Yahya Stakuf. Selain menjabat Ketua Umum PBNU, ia juga menduduki kursi strategis sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UI dengan jabatan strategis seperti ini. Sangat wajar jika UI pun akhirnya ikut disusupi Yahudi. Inilah yang saya sebut pelacuran akademik. Universitas dipaksa tunduk pada jejaring Zionisme yang menghina martabat manusia, mengorbankan etika dan integritas keilmuan. Kritik Benny, PBNU rusak di tangan Yahya. Lebih jauh, Benny menilai PBNU saat ini mengalami kerusakan serius dalam hal arah organisasi dan marwah ulama. PBNU yang seharusnya menjadi benteng moral umat Islam kini justru diperalat. Di tangan Yahya, PBNU telah kehilangan orientasi, tidak lagi menjaga garis perjuangan umat dan bangsa. Jelasnya, ia menyebut apa yang terjadi sebagai nir moral dan nir etika, menghadirkan agen Yahudi di forum NU, lalu melegitimasinya di kampus nasional. Itu bukan hanya salah langkah, tapi pengkhianatan terhadap sejarah panjang NU yang selalu berpihak pada Palestina. Yahya telah menghancurkan NU dari dalam, bermesraan dengan orang terzalim kedua setelah Firaun, yakni Benjamin Netanyahu, ungkapnya. Desakan agar Yahya mundur. Benny menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Ia memperingatkan bahwa para ulama NU bisa saja bergerak menggugat Yahya secara terbuka jika pola infiltrasi ini terus berlangsung. Sebaiknya Yahya Stakuf segera mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU maupun Wali Amanat UI sebelum gelombang perlawanan dari ulama sendiri pecah. Tandasnya, bahaya infiltrasi jaringan Yahudi. Menurut Benny, pola infiltrasi ini memiliki ciri klasik operasi intelijen. 1. Membangun jejaring personal melalui tokoh penghubung seperti Holland Taylor. Kedua, menguasai kanal pendidikan lewat undangan ke kampus besar seperti UI. Ketiga, menyusup ke ormas besar, menjadikan NU sebagai pintu masuk ke jaringan elit politik dan agama di Indonesia. Keempat, infiltrasi melalui NGO-NGO dan lembaga sosial yang mengkampanyekan kepentingan Yahudi. Kalau pola ini tidak segera dihentikan, NU dan UI bisa kehilangan kedaulatan moral dan intelektualnya. Ini bukan lagi sekadar soal undangan akademik, ini soal infiltrasi strategis yang mengancam ideologi kebangsaan, pungkas Benny. Seharusnya NU di daerah, NU akar rumput, dan siapapun itu yang mengaku dirinya adalah kaum Nahdliin, seharusnya protes dengan keadaan PBNU seperti sekarang. Mau dibawa kemana marwah NU? Satu pejabat NU sudah ditangkap KPK, yakni Bendahara Umum, Mardani Mami. Satu lagi sudah jadi target KPK adiknya, Ketum PBNU, yakni Yakut. Dan beberapa pengurus NU lainnya terlibat dalam kasus kuota haji. Lantas pantaskah PBNU masih bermesraan dengan Yahudi di tengah hilangnya moralitas dan etika di PBNU-nya? Sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Benar atau tidak? Saya sebut satu-satu. Kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU.
kasus kekerasan dalam pesantren itu hampir pasti pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang suka menggeruduk umat lain ketika beribadah itu juga biasanya itu adalah orang-orang NU. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium itu juga pasti orang NU. Aktor-aktor dan oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Semuanya itu berhubungan dengan orang NU. Kemudian yang sholawatan, pakai konser joget-joget banyakan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana kalau bukan NU? Kemudian yang tadi yang dipecah belah hanya gara-gara habaib itu siapa? Yang kemudian muktamarnya berantem satu sama lain, rebutan kekuasaan, itu dari siapa? Dari Muhammadiyah? Enggak, dari NU. Kemudian aliran-aliran yang aneh-aneh di Indonesia itu juga biasanya mengaku-ngaku atau berafiliasi dengan NU. Yang kalau misalkan mau bangun masjid itu sampai ngemis-ngemis di pinggir jalan, bahkan ngemis-ngemis di YouTube, itu semuanya siapa? Itu juga biasanya adalah orang-orang NU. Sekarang sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Ini kan cara pandang guru gembul aja melihat dari sesuatu yang negatif. Ya, kalau misalkan bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang negatif itu kan ada. Dan itu terlihat. Ternyata pemimpin yang zalim itu hukuman dari Allah. Ternyata mahalnya barang-barang kebutuhan itu hukuman dari Allah. Kita kan mengatakan, ini pemimpin yang zalim ini. Loh, kok bisa dikasih pemimpin yang zalim? Ternyata rakyatnya yang zalim duluan. Kalau sudah bicara mengurangi timbangan, mengurangi takaran, melakukan penipuan dengan bisnis dan jual beli mereka, dia ini sudah melakukan kezaliman kepada saudaranya, melakukan kezaliman kepada temannya, kepada warga sesama. Dia melakukan kezaliman, lalu dia mengatakan pemimpin zalim. Lalu kau dulu yang zalim. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah mereka berbisnis dengan cara yang haram tadi, mengurangi timbangan dan takaran. Hukumannya apa? Paceklik yang panjang. Yang kedua, harga yang tinggi, biaya hidup yang mahal. Yang ketiga, pemimpin yang zalim. Terkadang kita ini menyelesaikan masalah tapi lupa dengan sekali kepada orang-orang yang fanatik buta. Mana Nabi, mana Rasulullah? Faktornya itu adalah organisasi, faktornya partai kita, faktornya itu guru saya, faktornya guru saya ikuti, saya hormat. Untuk apa? Menyampaikan saya kepada Nabi Muhammad. Bukan guru saya malah menyesatkan kita. Kalau dia benar, dia di jalannya Nabi Muhammad, aku siap taruh sandalnya di kepalaku. Tapi kalau sudah melawan dengan Nabi Muhammad, menceng dari Nabi Muhammad, aku siap buka dada sekalipun itu guruku. Jangan khianat kepada Nabi Muhammad. Ngaku sebagai umatnya, mengharapkan syafaatnya, begini perilakunya. Hati-hati. Hati-hati. Berjuang karena Allah dan Rasulullah. Bukan karena fulan atau fulan. Saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama, teman-teman kita sendiri, seperjuangan, kita bahsul masail bersama-sama. Ingat, didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tetap semacam itu, monggo kau perjuangkan. Tapi giliran wadahnya itu kotor, wadahnya itu banyak penyakitnya, wadahnya ada penyesatannya, jangan fanatik buta. Giliran gak benar dengan Nabi, menyalahi ajaran Nabi, maka kita siap untuk melawannya. Atau istilahnya Habib Taufik, kalau supirnya mabok, mau tetap naik bisnya? Mau naik bis yang supirnya masuk jurang kamu nanti. Kalau jurang di dunia, bis itu hanya pendekatan akal, artinya masuk neraka. Ingat omongan ini, saya lillahi ta'ala, tidak ada tendensi ini atau ini atau ini. Jangan nomor dua kan Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Kapan itu terjadi? Sewaktu di hati kita ada Habibuna Muhammad.
Kenali Nabi Muhammad. Kagumi Nabi Muhammad. Bagaimana? Pelajari sejarah Nabi Muhammad. اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غباء وذكرى قدوم الحبيب بطهر يجيء العبد المنيب صلاة بعمره وأجر يطيب في كل سبت ودرب